Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dengan NIM 210601141. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bab 10 tentang permintaan agregat 1 membangun model ISLM. Baiklah, yang pertama adalah depresi besar atau Great Depression, menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan kebahasan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai 6. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintahan yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Model Keynes. Latar belakang dari model Keynes diartikan berbeda-beda oleh orang banyak. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes buka teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kaku mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketat tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser dalam jangka pendek ketika tingkat harga besar pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ISLM. Merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. ILSM, model permintaan agregat, terdapat ada dua. Model ES adalah investasi dan tabungan dari pasar barang. Model LM, likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva, IS, singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat hubungan dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar uang dan kurva LM, singkatan dari likuiditas dan money, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul dari pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang mengubah dua bagian model ISLM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest, and Employment, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa perusahaan dapat dijual. Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak pun yang mereka akan pilih untuk diproduksi dan semakin banyak mereka akan pilih untuk dikerjakan. Jadi, masalah dalam resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanjaan yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha yang memodalkan wawasan ini. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana dan kebijakan fiskal G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah pengeluaran aktual adalah jumlah rumah tangga, perusahaan dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa GDP. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan atau Y. Garis 45 derajat memplot titik-titik mana kondisi ini berlaku. Dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian menjadi equilibrium? Persediaan memainkan peran penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan
persediaan yang tak direncanakan, dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan pengeluaran total pengeluaran perekonomian kembali ke equilibrium. Perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintahan mengalami perekonomian karena belanja pemerintahan adalah salah satu komponen pengeluaran belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintahan G meningkat pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk jumlah tingkat pendapatan equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintahan G. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak penggandaan dan pendapatan. Kebijakan fiskal dan penggandaan, jika belanjaan pemerintah naik satu dolar, maka Anda mungkin mengira output equilibrium juga naik $1, tapi tidak. Penggandaan menunjukkan perubahan permintaan output akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Ketika ada kenaikan belanja pemerintahan, pendapatan juga meningkat sebesar DG. Kenaikan pendapatan akan meningkat konsumsi sebesar MPC, di mana MPC adalah kecenderung mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC. DG sekali lagi mengatakan konsumsi, kali ini sebesar MPC, yang kembali meningkat pendapatan dan begitu seterus jika proses penggandaan membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika suatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang mendapatkan telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita tambah hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model kita, menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai pada slide berikut. Fungsi investasi digambarkan miring ke bawah menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga untuk menentukan bagaimana pendapatan perubahan ketika tingkat bunga merubah ketika gabungan investasi dengan diagram perputaran kurva. Berikut mendeteksi kurva IS. Kenaikan tingkat bunga menurun investasi direncanakan yang menggeserkan pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurun pendapatan. Ringkasannya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan konsisten dengan equilibrium. Pada pasar barang dan jasa, kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkat permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurun ke permintaan barang dan jasa menggeser IS ke kiri. Permintaan uang. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Karena R adalah biaya oportunitas pemegang uang dan perbandingan lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Berikut adalah gambar penurunan jumlah uang beredar. Di sini adalah mendeteksi kurva ILM, menggeserkan kurva ILM, kontraksi jumlah uang beredar, kenaikan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil akibat penurunan jumlah uang beredar. Model ISLM dari AD, perpotongan kurva bersamaan ISRR, menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva ISLM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja, pemerintahan pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Konsep penting bab 10. Model ISLM ada kurva IS, kurva LM, perpotongan Keynes, penggandaan belanja pemerintahan, penggandaan pajak, teori, preferensi likuiditas, dan sekian. Baiklah, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.